Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi hipnosis novel Senja di Jakarta karya Bapak Muchtar Lubis yang diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Obor Indonesia pada tahun 1963. Raden Kaslan adalah seorang anggota Dewan Partai Indonesia yang merencanakan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan fiktif yang bergerak dalam usaha ekspor impor barang-barang kebutuhan rakyat. Ia mencantumkan nama istrinya yaitu Fatma karena ia ikut mendukung perusahaan fiktif yang dilakukan oleh suaminya, dan ia juga menyantumkan nama anak tunggalnya yaitu Suryono serta beberapa rekan separtainya untuk menjabat direktur pada perusahaan tersebut. Rencana itu terlintas di benak Raden Kaslan ketika ia mendapat kepercayaan dari Husni Lumbara untuk menangani penyediaan dana bagi Partai Indonesia yang dipimpin oleh Husni Lumbara. Salah satu orang yang dipercaya menjabat direktur perusahaan fiktif tersebut adalah anak tunggalnya yaitu Suryono yang menjadi pegawai Kementerian Luar Negeri. Selain itu, ia juga berprofesi sebagai penghibur wanita-wanita kesepian tingkat atas. Ia juga baru saja menyelesaikan tugas dinasnya di luar negeri. Tetapi ia merasa tidak puas terhadap fasilitas yang diperolehnya. Oleh karena itu, ketika ayahnya memaksanya untuk keluar dari pekerjaannya dan mengajaknya untuk menjabat direktur di beberapa perusahaan, ia langsung menyambutnya dengan senang hati. Orang berikutnya yang juga menjabat direktur perusahaan fiktif tersebut bernama Sugeng, seorang pegawai negeri yang selalu dituntut istrinya untuk memenuhi kebutuhan materi yang melebihi kemampuannya hingga ia langsung menerima tawaran tersebut. Berbeda halnya dengan seorang pegawai negeri lainnya yang bernama Rusdi. Lelaki itu tidak tergiur oleh jabatan direktur perusahaan fiktif. Meskipun istrinya Dahlia selalu menuntut kebutuhan materi yang berlebihan, ia tetap menjadi pegawai negeri. Akibatnya, Dahlia lari ke pangkuan Suryono yang mampu memenuhi semua kebutuhan materinya ketika suaminya tidak berada di rumah. Aiji dan istrinya harus berjuang untuk menahan lapar dan menghidupi dirinya dan keluarganya. Begitu juga dengan Neneng, seorang wanita yang harus menjadi pelacur karena tak kuat menahan lapar. Mereka semua hidupnya memprihatinkan, serba susah dan kekurangan. Semua itu terlepas dari perhatian Raden Kaslan dan para direktur fiktif. Sungguh kehidupan rakyat itu berperlawanan dari kehidupan Raden Kaslan serta rekan-rekannya yang hidupnya jauh lebih berkecukupan, makmur, dan mapan sehingga mereka bisa hidup bahagia. Namun, kesenangan Raden Kaslan dan rekan-rekannya tidak berlangsung lama. Semua itu hanya terjadi tiba-tiba ketika koran-koran terbit di Jakarta memuat berita tentang perseteruan antara partai yang salah satunya membicarakan masalah peluangan fiktif itu. Raden Kaslan dan beberapa rekannya ditangkap pihak keamanan, sedangkan Suryono dan Ratna mencoba melarikan diri. Ketika mereka melarikan diri, kendaraan yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di puncak. Akhirnya, Fatma menderita luka-luka, sedangkan Suryono meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bogor. Itulah tadi hipnosis novel Senja di Jakarta karya Bapak Muchtar Lubis. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur. Berikut adalah tokoh sastra tahun 1960-an beserta karya-karyanya. 1. Taufik Ismail, hasil karyanya Tirani, Benteng, dan buku tamu Museum Perjuangan. 2. Bur Rusyanto, hasil karyanya Mereka Telah Bangkit, Bumi Yang Berpeluh, Sang Ayah, dan Manusia Tanah Air. 3. Mansur Samin, hasil karyanya Perlawanan, Kebinasaan, Negeri Senja, dan Tanah Air. 4. Arifin C. Nur, hasil karyanya
lampu neon, puisi-puisi yang kehilangan puisi, dan kapai-kapai. 5. Satyagraha Hurip. Hasil karyanya rahasia kehidupan manusia dan ontologi persoalan-persoalan sastra. 6. Sapadi Djoko Damono. Hasil karyanya Dukamu Abadi, Matahari Pagi di Tanah Air, Doa di Tengah-Tengah Masa, dan Saja Orang Gila. 7. H. B. Gasin. Hasil karyanya Angkatan 66, prosa dan puisi. 8. Bastari Asnin. Hasil karyanya Di Tengah Padang dan Laki-laki Berkuda. 9. Trino Juwono. Hasil karyanya Di Medan Perang, Kisah-kisah Revolusi, Pagar Kawat Berduri, Bulan Madu, dan Biarkan Cahaya Matahari Membersihkanku Dulu. 10. Iwan Simatupang. Hasil karyanya Petang di Taman, Ziarah, Kering, dan Merahnya Merah. 11. Toha Muchtar. Hasil karyanya Daerah Tak Bertuan, Bukan Karena Kau, dan Kabut Rendah. 12. Subagio Sastrowardoyo. Hasil karyanya Kejantanan di Sumbing. 13. Motinggo Mosje. Hasil karyanya Badai Sampai Sore, Nyonya dan Nyonya, Malam Pengantin di Bukit Kera, Keberanian Manusia, Nasihat untuk Anakku, Matahari Dalam Kejam, Tidak Menyerah, Jejak Matahari, 1949, Buang Tajam, Dosa Kita Semua, Tiada Belas Kasihan, Batu Setapak, Titisan Desa, Di Atasnya Manusia Sejati, Perempuan Itu Bernama Berabah, dan Dia Musuh Keluarga. 14. Ras Siregar. Hasil karyanya Harmoni dan Terima Kasih. 15. Mohtar Lubis. Karyanya Tanah Gersang dan Senja di Jakarta.